Yang kedua orang PDI atau kader PDI Perjuangan. Ya, Ganjar Pranowo. Yaitu Ganjar Pranowo. Ya. Tapi kan masih, beliau ini masuk variabel nomor 2. Oke. Variabel nomor 2 itu soal popularitas. Kalau nanti menjelang 2024 popularitas Ganjar itu masih tinggi atau bahkan lebih tinggi lagi, bukan mustahil Ganjar itu menjadi Jokowi jilid 2. Memang kan Jokowi udah itu menarik. Karena apa? Karena Jokowi itu adalah fenomena meteor ya, cepat dia. Jadi dia baru 6 bulan jadi gubernur DKI Jakarta, itu surveinya dia sudah nomor 1 sebagai calon presiden. Kenapa Golkar? Karena kursinya juga besar, tinggal berpasangan dengan partai mana udah jadi. Tapi masalahnya siapa calonnya? Memang belum ada yang menonjol. Jadi ini partai tanpa capres, kira-kira begitu. Suara masyarakat itu ya kita lihatnya lewat survei. That's okay, kan surveinya kan belum ada. Ya, paling tidak, gini, paling gampang misalnya begini. Coba sebutkan 2 faktor atau yang akan membuat tokoh ini bakal punya peran yang signifikan. Gini, seperti Jokowi kan, sebenarnya kan nobody. Kalau kita lihat kan tahun 98 kan nggak ada nama Jokowi. Namanya ada nama Amin Rais. Tapi tiba-tiba dia muncul dan menjadi calon presiden. Dan di antara semua tokoh yang saat ini eksis dan berpengaruh, ya kan, di ring 1 itu nama ini yang belum ada tahun 98. Sebutkan juga mungkin 2 faktor yang akan membuat tokoh ini akan hilang. Ada 2 variabel kalau kita bicara Pilpres 2024. Ya. Pertama itu variabel fix, yang kedua variabel yang dinamis. Ya, alternate dia bisa berubah. Variabel pertama, sejauh undang-undangnya tidak diubah, maka siapa yang akan jadi calon presiden 2024 itu kita bisa amati dari 3 partai besar. 1 PDI, 2 Golkar, 3 Gerindra. Ya. Kalau bicara PDI Perjuangan, ini udah final kan, udah nggak bisa dikontestasi lagi ya, karena suaranya udah diketok kan, kursinya udah diketok kan. Kecuali kalau undang-undangnya diubah. PDI itu bisa maju sendiri. Nah, siapa yang bisa dimajukan? Ya pertama kalau kita lihat sekarang yang paling mungkin adalah Ketua DPR. Ibu Puan. Tapi Bu Puan kalau disurvei masih kecil. Yang kedua orang PDI atau kader PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo. Yaitu Ganjar Pranowo. Tapi kan masih, beliau ini masuk variabel nomor 2. Variabel nomor 2 itu soal popularitas. Kalau nanti menjelang 2024 popularitas Ganjar itu masih tinggi atau bahkan lebih tinggi lagi, bukan mustahil Ganjar itu menjadi Jokowi jilid 2. Jokowi jilid 2 gitu loh. Dari Jawa Tengah kader PDI Perjuangan nomor 1 dicalonkan. Bahkan ini sebenarnya sudah lebih siap ya dibandingkan Jokowi, karena Jokowi kan terakhir-terakhir aja. Iya. Memang Jokowi itu menarik. Karena apa? Karena Jokowi itu adalah fenomena meteor ya, cepat dia. Jadi dia baru 6 bulan jadi gubernur DKI Jakarta, itu surveinya dia sudah nomor 1 sebagai calon presiden. Nah, kenapa Golkar? Karena kursinya juga besar, tinggal berpasangan dengan partai mana udah jadi. Tapi masalahnya siapa calonnya? Memang belum ada yang menonjol. Jadi ini partai tanpa capres, kira-kira begitu. PDIP. Golkar. Udah pindah Golkar ini. Ketiga, Gerindra. Prabowo Subianto sudah pasti. Prabowo Subianto. Kursinya 14-15%. Kali ini berbeda dengan 2009. Di mana Prabowo waktu itu partainya kecil, kesulitan mengumpulkan. Sekarang tinggal tunduk dengan mana? PKS, dengan PAN, dengan Demokrat. Cukup satu saja cukup. selesai. Cukup. Jadi bisa maju. Nah, variabel kedua adalah soal elektabilitas. Nah, kalau buat saya elektabilitas itu dia tumpuannya adalah popularitas dari variabel tetap. Ini variabel yang ini kan nggak bisa diubah-ubah lagi, kecuali undang-undangnya diubah tiba-tiba kemudian syarat maju calon presiden. Kecuali permohonan saya dan Rizal Ramli dikabulkan MK. Oh, sudah menjalankan? Oke, nanti saya wawancara pada Jadi kecuali kalau misalnya diubah bahwa tahun 2024 itu hasil syarat maju Pilpres adalah hasil pemilu 2024 gitu.
Tapi kalau belum atau berubah, setiap partai politik peserta pemilu yang iya, boleh. Intinya berubah lah kira-kira begitu. Yang kedua variabel yang dinamis, yaitu elektabilitas. Gitu. Nah, kalau soal ini kita nggak bisa tahu. Yang sekarang di atas bisa ke bawah, yang sekarang di bawah bisa ke atas. Nah, kalau kita bicara siapa yang di bawah bisa ke atas, sejarah Pilpres Indonesia itu mengerucut pada dua kategori orang-orang yang potensial menjadi calon presiden. Pertama itu menteri. SBY misalnya, 2004 latar belakang menteri, lewat posisi menteri mendapatkan popularitas, akhirnya maju calon presiden dan menang. Yang kedua adalah kepala daerah. Nah, kenapa kepala daerah? Ya karena ya dia bisa dilihat hasil kerjanya before and after, lalu exposure-nya luas. Kalau kita bicara kepala daerah, sesungguhnya kita cuma bicara 4 wilayah saja di Indonesia, 4 provinsi saja. Sumatera Selatan. Pertama, karena ini dengan berarti saya coret ya. Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan itu kita coret semua. Kira-kira begitu. Maksud saya Sumatera. Pertama DKI. Ya. DKI populasinya cuma sekitar 5%, 4,5% dari penduduk Indonesia, tetapi eksposurnya nasional, eksposurnya 100%. Yang kedua Jawa Barat, karena populasinya 18%. Ketiga Jawa Tengah, populasi 13%. Ketiga Jawa Timur, populasi sekitar 16%. Anda hafal sekali ya populasi. Loh ya, memang karena orang survei kan, kerjaan kita hari-hari lah kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kita bicara posisi itu 2024 yang paling potensial itu menteri dan kepala daerah. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya MRS bisa menciptakan kategori ketiga. MRS itu Megawati. Hah? Megawati. Di mana R-nya? Miss. Kan bukan mau kebeking. Jadi MRS Muhammad Rizik Syihab itu nggak tahu saya apakah bisa menciptakan kategorisasi ketiga, gitu. Bisa maju calon presiden lewat jalur tokoh masyarakat. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan
dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.